atau sebuah perusahaan, dia bisa dakwah dengan kebijakan-kebijakan yang dimilikinya, sehingga memberikan suatu dampak positif kepada karyawannya. Paling tidak selain dia nanti taat terhadap peraturan perusahaan, yang paling penting adalah bagaimana dia ketika taat pada sebuah aturan perusahaan, dia bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu dakwah. Nah, sekarang kan yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah banyak diartikan sebagai terus-menerus. Walaupun sedikit, artinya mau banyak atau sedikit, yang penting bisa terus berlanjut. Gitu. Ini saya kutip salah satu dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengemukakan bahwasanya istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus tanpa belok kiri dan ke kanan, tercakup di dalamnya ketaatan yang tampak maupun yang tidak tampak, serta meninggalkan berbagai larangan. Artinya ini bisa hampir, kalau dalam bahasa Al-Quran tadi itu takwa ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti tanpa tapi, tanpa nanti. Gitu ya. Saat ini juga ya, dan itu tidak berpikir bagaimana orang lain atau juga manusia apakah mau memuji atau mau mencaci, nggak jadi masalah ya, karena dia sudah tahu bahwasanya istiqomah ini menempuh jalan yang lurus, yang benar. Jadi kalau misalkan saya mau istiqomah tapi dalam kejelekan terus menerus gitu kan, tiap hari maksiat, itu bukan istiqomah namanya ya. Karena istiqomah itu hubungannya dengan amal soleh. Dalam perjalanannya, alhamdulillah kita sebuah komunitas ya, yang memang bisa dibilang setiap hari gitu, bahkan setiap saat kita berikhtiar untuk selalu berdakwah dengan apa yang kita bisa, dengan tulisan, dengan himbauan, ajakan atau apapun juga, sesuai dengan tadi definisi yang pertama disampaikan. Selama itu mengajak untuk kebaikan, maka itulah sebuah dakwah. Dakwah kita dengan harta, banyak harta dengan harta gitu. Dengan tenaga, kalau nggak bisa juga ya dengan doa, sehingga apapun yang kita lakukan ini nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di hadapan manusia. Ini yang paling penting adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nanti di dalam perjalanannya dakwah kita harus bisa berdampak baik untuk pribadi dan juga orang lain. Dan kita ada kewajiban untuk melakukannya. Namun hasilnya biarlah Allah yang mempunyai hak bahwasanya apa yang kita sampaikan selama itu benar, apakah mereka mau menerima atau tidak, itu sudah bab lain. Nah, sekarang bagaimana agar kita istiqomah? Kenapa? Karena ya perjalanannya dalam dakwah ini sangat berat, gitu kan. Sangat berat. Berat baik untuk pribadi, gitu kan. Kalau kita bawa komunitas, berat juga buat komunitas. Dan yang paling berat lagi adalah ketika kita dakwah, karena kita membawa agama Islam. Sehingga jangan sampai ketika kita melakukan dakwah, ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan aturan Islam, yang jelek adalah agamanya. Padahal Islamnya sudah benar gitu kan. Dari dulu gitu kan, dari zaman Rasul itu Islamnya sudah betul, sudah lurus gitu kan. Yang salah adalah dari manusianya sendiri. Mungkin bahasa ini ya oknum seperti itu. Inilah yang harus kita lakukan untuk kehati-hatian. Jadi ada rambu-rambu dakwah yang memang harus kita miliki, bagaimana apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan juga larangannya. Nah, itu untuk usaha tidak cukup dengan semangat saja, tapi harus ada ilmunya. Dan sudah mengajarkan. Banyak orang yang ingin berdakwah tapi dia bingung mau melakukan apa, mundur hanya karena diejek, bahkan ketika dipuji juga akhirnya mudah nggak enak lah, jadi takut disebut ria atau gimana itu. Kalau banyak yang tidak tahu definisi dari ria itu sendiri. Jadi kalau kita sudah biasa melakukan hal kebaikan, orang lain mau melihat atau tidak gitu kan, ketika kita ternyata membatalkan suatu kebaikan karena takut ya, takut dilihat oleh orang lain dan kita takut dipuji, nah itu bisa jadi ria gitu.
Kenapa ya? Tadi karena masih pengen dilihat oleh manusia. Nah, bagaimana benteng-benteng atau juga rambu-rambu sebagian kecil agar kita istiqomah, ya. Karena istiqomah itu hubungannya ya tadi dengan ibadah yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu yaitu ikhlas. Ikhlas ini harus menjadi benteng yang utama, ya, niat ikhlas kita. Kenapa yang utama? Karena kalau saja ikhlas ini tidak ada, maka apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, dipandang baik, dipandang keren, gitu kan, itu tidak akan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hadapan orang lain bisa saja kita menjadi bagus, gitu kan, menjadi mulia di hadapan manusia dan juga punya harga diri. Tapi ketika ikhlas ini enggak ada, maka kita rugi. Nah, kenapa? Karena hanya berharap dari pujian manusia saja. Ikhlas ini dalam surat Hud ayat 112, nanti teman-teman bisa dicek. Kalau Pak Dokter ada, Pak Dokter bisa bacain, boleh. Sambil pemanasan. Kalau ini kan artinya saja. Halo Pak Dokter. Atau Abah Iwan. Pilih Bobo Abah Iwan. Silahkan buka surat Hud ayat 112. Siapa yang membaca? Biar ada komunikasi. Ana aja yang baca. Mangga tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Kita lihat artinya. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia melihat apa yang kamu kerjakan. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau sudah kita berjalan, tetaplah jalan yang benar gitu kan. Kita udah betul-betul tidak mempedulikan lagi orang lain melihat kita gitu kan. Apakah dia memuji, mencaci maki, mencemooh, atau juga nyinyir, istilahnya zaman sekarang, terserah, nggak jadi masalah. Kita tidak akan pernah mundur walaupun selangkah, karena kita sudah yakin bahwasanya ketika kita ikhlas, maka jalan yang benar itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Ya. Walaupun memang tentu ini tidak mudah, ya. Tidak mudah, ya. Karena kekuatan dari ikhlas ini banyak godaannya, termasuk dalam ibadah, ya. Kita harus ikhlas dari mulai awal niat dalam perjalanannya dan juga sampai nanti sesudahnya. Jangan sampai nanti ketika kita dalam awal perjuangan kita ikhlas, tapi ketika dalam perjalanan banyak godaan, dan godaan yang paling dahsyat adalah sebenarnya bukan cacian, ya, tetapi ketika kita dipuji, disanjung. Ketika kita berdakwah, disanjung itu ujian yang sangat berat yang bisa membuat kata ikhlas ini menjadi hilang. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya kita harus imbangi ikhlas ini dengan yang kedua, ya, yaitu banyak berdoa. Boleh lihat, Pak Dokter, slide-nya. Yang pertama, agar kita istiqomah, yaitu harus ikhlas. Yang kedua, doa. Namun ikhlas juga ada beberapa. Ikhlas itu apa sih gitu kan? Ikhlas adalah ketika kita dapat menyembunyikan amal kebaikan sebagaimana kita dapat menutup rapat keburukan. Pak Dokter, mana itu ya? Slide-nya. Bobo juga nama Pak Dokter.
Ingat, ikhlas adalah ketika kita dapat menyembunyikan amal kebaikan sebagaimana kita dapat menutup dapat keburukan. Kenapa? Karena diistilahkan seperti ini bahwasanya ketika kita mempunyai keburukan atau aib, pasti kita berikhtiar untuk tidak menyampaikannya, untuk tidak orang lain agar tidak bisa melihat semua keburukan kita. Maka ikhlas di situ. Kebaikan kita tuh kalau bisa gitu kan, tidak ada seorang pun yang melihat dengan sengaja kita melakukannya ingin dilihat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul ikhlas yang disebut dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul lurus gitu ya. Bagaimana kita malunya ketika kita melakukan suatu keburukan, yaitu terlihat oleh orang lain. Begitupun ikhlas ketika melakukan kebaikan, kita berikhtiar untuk tidak dilihatnya. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau ketika kita dipuji, maka ketika kita goyah, maka bisa jadi ikhlas ini akan hilang. Begitu saja. Ikhlas juga adalah ketika seluruh ibadah hanya diniatkan untuk Allah, sehingga kita tidak bangga akan pujian dan tidak peduli pada yang sering saya sampaikan ini. Ketika seluruh ibadah hanya diniatkan untuk Allah, sehingga kita tidak bangga akan pujian dan tidak peduli pada kesamaan. Ikhlas juga yaitu ketika kita bisa tersenyum melihat orang lain bahagia, walaupun kita sedang berduka. Jadi Pak Dokter tuh nyantai aja gitu. Ketika orang lain menikah lagi gitu kan, dia belum, nyantai aja lah. Berarti sudah ikhlas gitu dengan apa yang terjadi, tapi tetap ikhtiar gitu kan. Ikhlas juga ketika kita rela mengalah dan mau merendahkan ego pribadi agar tidak terjadi pertikaian. Artinya ya kita jangan terlalu banyak berdebat kalau memang ternyata perdebatan itu yang akhirnya akan membuat kita menjadi permusuhan atau pertikaian. Kalau bahasa saya itu ikhlas itu adalah dia tidak akan pernah pergi walaupun dikasih maki, dan dia tidak pernah tinggi hati walaupun dipuji. Karena tujuannya adalah ridho ilahi robbi. Ya, begitu. Yang berikutnya yaitu setelah ikhlas kita harus berdoa. Kenapa? Karena dengan doa ini maka kita akan berikhtiar sekuat mungkin dan yakin bahwasanya Allah yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa ikhlas. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Istiqomahan yang pertama harus ikhlas, berarti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya agar selalu diberi keikhlasan. Dan ada banyak sekali doa yang bisa kita lakukan atau gunakan untuk perjuangan dakwah ini agar kita selalu istiqomah. Dan ini bisa berlaku selain dakwah juga ibadah ya, karena ibadah itu salah satunya mencakup dakwah, termasuk dalam amalah apapun itu. Sehingga doa ini walaupun singkat, pendek, tapi ini betul-betul mengena. Dan ini betul-betul sekali bisa kita gunakan agar kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu tadi, dakwah tuh harus ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinika. Ya. Lagi Pak Dokter ke atas. Doa yang pertama dulu, Dokter. Doa yang pertama. Ya muqallibal qulub sabir qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, gitu ya, teguhkan hati kami di atas agamamu. Jadi kalau nanti kita dalam dakwah, dalam ibadah sudah melenceng gitu kan, rambu-rambu ketidakikhlasan sudah mulai terlihat, sudah mulai menguning dan akhirnya hijau, nah ini hati-hati. Maka perbanyaklah berdoa ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Artinya tidak ada lagi keteguhan yang kita minta kecuali agar senantiasa ada di atas agama Allah Subhanahu wa taala atau aturan agama Islam sesuai dengan perintah Allah, contoh Rasulullah. Jadi bukan karena kitanya gitu kan, bukan karena kita yang hebat kan, tapi Allah yang memberikan kepada kita kemampuan. Bukan kita yang kuat, tapi Allah yang menutupi aib kita. Bukan kita yang pintar, tapi Allah yang menutupi kebodohan kita.
Maka doa ini sebagai keteguhan hati kita agar selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Pak Dokter, yang kedua hampir sama ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala taatika. Artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini artinya rambu-rambu. Ini adalah sebuah ajakan bahwasanya tidak ada yang bisa membolak-balikan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Saya bahasa Arabnya belum hafal. Ya udah dengan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar kami senantiasa selalu ada di jalan. Ya Allah, Engkaulah yang memegang hati setiap manusia, setiap makhlukmu, maka bukakanlah hidayah untuknya. Misalkan kalau kita ingin mendoakan sahabat kita. Ya. Kenapa? Karena dengan begitu, maka insya Allah apa yang kita lakukan ketika ikhlas, goyah, bantu dengan doa ini. Kenapa dengan doa ini? Ini sebagai wujud bahwasanya tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di Al-Qur'an kita lihat Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Pasti ini teman-teman sering dengar gitu ya. Kayak ini sering juga dilakukan ketika imam di salah satu masjid misalkan yang sering berdoanya dikeraskan. Supaya salah doa ini. Ketika Jumat juga pasti yang para ikhwan sering mendoain ketika terakhir selesai mau Jumatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku berlindung kepada Allah dari kedosaan yang terkutuk. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau atau Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, ini sudah semakin yakin. Ketika kita sudah ikhlas, minta berdoa kepada Allah agar selalu ditetapkan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam yang lurus, agar selalu ikhlas. Dan juga tentunya di Al-Qur'an di sini ditegaskan. Tetapkanlah agar selalu di jalan Allah, yang dicondongkan kepada kesesatan setelah kita berada di dalam petunjuk Allah. Dengan begini, tentu ini memberikan kekuatan kepada kita. Bahwasanya tidak ada yang mampu memberi kekuatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita goyah karena dipuji, jangan sampai kita juga goyah karena dicaci maki. Ya. Ikhlas, berdoa, dan yang ketiga yaitu kita harus sabar. Nah ini belum Pak Dokter. Sabar. Ya. Sabar ini sebagai bisa dibilang ikhtiar kita yang memang harus kita lakukan. Kenapa? Allah juga sudah menyatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Dengan sabar ini, kita betul-betul bisa menjalankan kehidupan ya bisa dibilang lebih nyaman. Sabar ini kan sabar ketika kita taat, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan yang paling dasar lagi ketika kita harus sabar menghadapi sahabat-sahabat kita dalam dakwah, ya kan? Ketika kita ngasih informasi, ada yang baca, ada yang enggak, gitu kan. Ketika kita ada kegiatan, kadang-kadang nanya, ini ada kegiatan apa, gitu kan. Padahal di grup udah rame, gitu kan. Kita harus sabar, tenang, gitu kan. Karena dakwah ini perlu kesabaran, ya. Walaupun itu kan ujiannya. Oh, kalau kita nggak sabar, berarti bisa jadi ikhlasnya hilang. Ya. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi para sahabat dakwah kita. Nah, sahabat sekalian, tentu ketika tiga hal ini saja, dan kalau saya boleh tambahkan satu,
Satu lagi itu kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Minimal kita bersyukur bahwasanya kita berada dalam komunitas dakwah yang insya Allah dengan komunitas ini kita bisa saling mengingatkan. Ya. Intinya itu kan, dakwah itu bisa saling mengingatkan. Ya. Walaupun mungkin ada yang suka, ada yang tidak dengan apa yang kita lakukan, diingatkan, itu bukan masalah. Ya. Bukan masalah kita, karena kewajiban kita adalah sebagai hanya Rasul, yaitu untuk menyeru kebenaran. Nanti hasilnya biar Allah saja yang memberikan kepada kita atau kepada siapapun yang kita seru dia mendapatkan sebuah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa sih dampak dari agar kita bisa istiqomah ini gitu kan? Tentu harus punya nilai dari ikhlas ini, dari doa ini, dari kesabaran ini harus ya atau insya Allah akan punya dampak nilai positif bagi kita. Nah, inilah salah satunya dampak positif dari keistiqomahan kita. Yaitu ada keberanian, ya. Keberaniannya dikebawahin dikit. Muslim yang istiqomah dalam hidupnya ia akan memiliki keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berjalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin ketika dakwah karena jalan yang lurus benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulnya, maka dia punya keberanian untuk maju. Walaupun dampaknya adalah ya kalau sekarang kan ada yang dikriminalisasi, ada yang dipenjarakan, ya. Karena mereka mencoba untuk istiqomah, tidak gentar, ya, dengan ancaman manusia. Karena dia yakin ketika dia berdakwah, ketika dia lillah, maka akan berhadiah jannah. Maka dia punya keberanian untuk melakukan apapun. Ya. Dia tidak akan gentar menghadapi cobaan dalam hidupnya. Selain itu juga berbeda dengan orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq yang menimbulkan kegambangan dalam melangkah dan kekhawatiran serta ketakutan dalam menghadapi rintangan dakwah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 52. Nah, coba kita teman-teman bisa dibuka Pak Dokter ayat 52-nya. Al-Maidah itu surat ke-5 ya. Pak Dokter membaca. Ini lagi delay kan Ji. Itunya katanya laptopnya delay. Baca. Kelak. Aduh di surat nano Ji. Al-Maidah ayat 52. Al-Maidah 52. Kadap Al-Maidah 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله العظيم. Ya, boleh Artinya teh ini dia. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka. Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Nah, baik teman sekalian, dari ayat ini sebagai bukti dari penegasan ya bahwasanya hanya orang-orang yang berpenyakit saja ya mereka yang akan mendekati orang-orang kafir gitu ya, Yahudi, Nasrani ketika mereka diuji dengan sebuah dakwah yang ternyata dirasa
kurang nyaman, ya. Kurang nyaman baik secara pribadi dengan sahabatnya atau juga dari lawan dakwah kita. Karena dakwah ini kan begitu luas, apalagi sekarang di dunia maya ini sangat-sangat terbuka. Salah sedikit aja dakwah, kita aja bicara, wah sudah netizen begitu dahsyat, ya, maki kita, ataupun ada yang membela juga, ada juga yang memuji. Gitu kan. Di situ kita diuji betul-betul, gitu kan, bagaimana keikhlasan kita. Kalau tidak dibantu dengan doa, maka bisa jadi ikhlas kita bisa menghilang begitu saja. Hilangnya ketika dari awal, pertengahan, atau juga nanti di akhirnya. Di akhirnya artinya ketika akhir dakwah kita, yaitu ketika kita dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala wafat. Dalam sebuah riwayat pernah kan disampaikan bahwasanya ada seorang sahabat yang dia tak pernah gugur dalam sebuah medan perjuangan, namun dia ingin gugur gitu kan, biar menjadi syahid. Apa yang terjadi? Ternyata dia bukan syahid, tetapi kata Rasul dia masuk neraka. Hanya karena apa? Karena dia ketika mau wafat, ketika dia kena pedang, kena senjata, ternyata belum wafat, ternyata di akhirnya dia seakan-akan seperti bunuh diri karena dibantu oleh pedangnya dia sendiri. Kata Rasul bahwasanya bisa jadi itu bukan syahid, tapi menjadi sebuah langit ya, atau menjadi kafir. Kenapa? Karena itu tadi tidak ikhlas ya. Dan ketika dakwah, bagaimana dalam sebuah riwayat juga seorang sahabat Rasul ketika dia harus melawan musuhnya, dia karena pengen ikhlas, apa yang terjadi ketika seorang sahabat Rasul, dia akan membunuh musuhnya dan dia diludahi, maka dia tidak jadi membunuhnya. Kenapa? Karena dia khawatir ketika akan membunuh lawannya, dia nafsunya bukan karena Allah, tetapi karena merasa diludahinya. Berarti sudah ada niat pembunuhan atau juga pembelaan yang berbeda dari niat awal. Kalau niat awal berperang di jalan Allah, ketika dia diludahi akan membunuh atau membalasnya dengan pedang, dia urungkan melakukan hal itu karena khawatir dia akan membunuh lawannya hanya karena ludahan itu. Ya, jadi ini betul-betul hal yang perlu kita kaji juga. Makanya salah satu pendukung dari sebuah dakwah agar bisa istiqomah adalah kita pun harus mencoba membuka atau juga membaca-baca sirah Nabi. Karena di situ banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil bagaimana perjuangan dakwah Rasul, bagaimana perjuangan dakwah para sahabat untuk menjaga keikhlasannya. Yang berikutnya, ketika kita sudah ikhlas, berdoa dan sabar dan juga rasa syukur, tentu ada hal-hal yang insya Allah kita dapatkan selain tadi keberanian, tentunya adalah adanya ketenangan. Orang yang istiqomah dalam jalan Allah adalah orang yang memiliki ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Meskipun ia melalui rintangan dan cobaan yang luar biasa panjang. Karena ia yakin bahwa inilah jalan yang pernah ditempuh oleh orang sebelumnya, yaitu para nabi dan rasul. Dia tenang aja. Walaupun mungkin dari segi materi dia tidak sehebat orang lain, ya, kemampuannya juga biasa-biasa saja, kehidupannya sederhana, tapi dia merasa bahagia. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, sebesar apapun kerintangan, dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya setelah beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi dia berpikirnya selalu positif. Seberat apapun juga cobaannya, dia pun ingat dengan ayat Allah bahwasanya Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan hambanya. Jadi dia tenang aja gitu. Dan dia yakin semakin tenang ketika dia merasa yakin lagi bahwasanya di dunia tidak ada yang abadi. Ketika kita sakit, insya Allah nanti akan hilang. Walaupun mungkin kita tidak sembuh, berarti kita akan wafat gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan wafat itu ketika sakitnya sebagai gugur dosa. Jadi dia enak ketika nanti di akhirat dosanya sudah dikurangi dengan sakit. Ya, jadi cobaan itu buat orang muslim itu adalah sebagai penggugur dari dosa gitu kan. Maka akan merasa nyaman ya.
Terus berikutnya, pada itu ada lagi satu lagi optimis. Nah, keistiqomahan juga melahirkan sikap optimis yang tentunya berlawanan dengan sikap pesimis dalam menjalani cobaan hidup yang ditempuh dan dia tidak mengenal kata menyerah yang berujung frustasi. Walaupun dia lelah, tapi jangan pernah dia menyerah. Ya, itulah kita harus optimis. Karena dia yakin ketika ikhlas, berdoa, sabar, dan bersyukur, maka optimis ini akan didapatkan. Kenapa? Karena yang membela, yang membantu, pengorbanan kita, perjuangan kita bukan manusia lagi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai wasilahnya, namun Allah yang menggerakkan hatinya agar dia membantu kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu kita tidak akan pernah merasa kecewa. Insya Allah dengan seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berdakwah dan juga mau istiqomah. Agar istiqomah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesuai dengan kata Rasul. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, sabar dan juga bersyukur. Dan tentunya semoga dengan begitu kita mendapatkan suatu keberanian, ketenangan, dan juga optimis selalu dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apa yang kita lakukan, karena kita apa yang kita lakukan merasa yakin bahwasanya inilah jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan sesuai dengan contoh para rasul dan juga tentunya sahabat-sahabat rasul. Itu saja sahabat sekalian, walaupun singkat mungkin nanti teman-teman bisa cari lagi referensi kira-kira apa sih yang bisa membuat kita betul-betul istiqomah dalam jalan dakwah. Ya. Jangan pernah baperan, itu kan salah satunya. Kita harus siap dengan gunjingan, harus siap dengan latihan, dan harus siap dengan ujian. Artinya jangan sampai ketika dipuji kita merasa yang paling baik atau paling benar. Sementara itu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke Haji yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata istiqomah itu sangat-sangat berat ya, berat sekali. Tapi ya kita harus jalani dalam dakwah. Itu tadi Kang Haji bicara tentang ikhlas, itu kita harus harus ikhlas ya, terus harus sabar, dan satu lagi berdoa, dan tentunya ditambah lagi oleh Kang Haji itu bersyukur. Bersyukur dari apa? Ya dari apa-apa yang kita, dari lingkungan kita, dari apa yang kita rasakan. Itu saja mungkin teman-teman sekalian untuk kajian pagi ini. Semoga apa yang kita serap dari kajian kali ini bisa kita amalkan tentunya. Amalkan dan iya amalkan ya. Ya itu dah, amalkan dan tetap istiqomah, sabar, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Biarpun berat tapi harus bergerak. Apakah tidak ada pertanyaan ya? Baiknya sih tidak ada pertanyaan sih gitu ya. Karena ini mah ilmunya ilmu praktek, jadi bukan ilmu ini, jadi harus dipraktekkan dulu baru bertanya. Nah, ini udah mentok nih karek gitu ya. Jadi apakah dari sahabat-sahabat sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, saya lagi sekalian bikin kopi dari itu yang tadi malam teh. Istana Yatim. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Mantap. yang Istana Yatim, Pak Haji.
Masih pagi, Mangga, Pak. kata sahabat sekalian, pilih ada yang mau bertanya. Nggak ada. Ya, Kang Haji, Banget teh. Assalamualaikum Kang Haji. Kang Haji, saya mau bertanya ya, bagaimana menjaga tadi bagaimana menjaga keistiqomahan seorang muslimah ya, agar semangatnya tuh belajar Islam itu tetap nyala ya, tetap semangat menuntut ilmu. Contohnya gini, kan kalau misalnya hatam Al-Quran tuh semua orang juga pasti ya udah berapa kali hatam. Cuma kalau untuk hatam misalnya terjemahan memahami Al-Quran dan isinya itu kadang ini gitu ya, nggak bukan susah gitu, jadi nggak full gitu. Ini sampai mana kalau hatam Al-Quran semuanya pasti berapa hatam gitu Al-Quran. Cuma terjemahan tuh isinya tuh, nah itu gimana itu? Tetap semangat menuntut ilmu, tidak kufur di tengah amanah rutinitas yang padat. Kalau misalnya seorang ibu tuh yang sangat ya menguras energi baik fisik maupun pikiran gitu ya. So, gimana Kang Haji? Jazakumullah khairan katsira ya. Amin, amin. Inilah salah satu tantangan dakwah dan juga tantangan ibadah dari seorang ibu rumah tangga ya, atau juga yang sudah berkeluarga lah ya. Walaupun saya secara pribadi kadang suka sedih gitu. Ketika sahabat kita dakwah dulu dari aktivis, sekarang sudah mulai terlihat tebal gitu kan, karena badannya besar. Jadi sudah kadang-kadang mungkin dengan kesibukannya menjadi sebuah alasan itu. Karena kan kalau kita mau mengkaji lagi, justru ketika kita sudah berumah tangga, ketika berkeluarga, tentu akan ada tambahan beban ya. Beban di sini sebuah tantangan, dan ini perlu harus dengan ilmunya gitu. Ilmu ini kalau kita tidak mengkaji gitu ya, tidak berguru, juga ini khawatirnya salah jalan, sehingga kekuatan imannya kurang begitu bisa diandalkan. Kenapa? Itu tadi mungkin dengan kondisi pasangan yang berbeda, karena nanti ketika kita punya pasangan yang tidak visi dan misi dalam dakwah, ini juga akan menjadi tantangan yang sangat besar. Kenapa? Yang terjadi memang tantangan terberat adalah ketika dakwah dan juga ibadah itu memang bukan dari siapa-siapa, tapi selain dari diri kita sendiri, semangatnya juga dari pasangan hidup kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari siapapun. Ya. Makanya dakwah yang paling berat sebenarnya terhadap keluarga. Nah, dakwah ini terhadap keluarga tentu harus diawali dengan diri pribadi atau ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Ya. Kalau bahasa agamanya apa? Mulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil. Saat ini juga tanpa tapi tanpa nanti. Ya, kenapa? Itu tadi karena tujuannya hanya untuk ilahi Rabbi. Jadi kita tidak mengenalkan orang lain. Karena itu hari gitu kan, ya harus berjuang. Satu niatnya udah bagus, yang kedua bagaimana caranya? Kita harus paham dengan Al-Quran. Ya mungkin untuk belajar bahasa Arab memang tidak ada kata terlambat, tapi sekarang kan sudah banyak modern ya, kita bisa lihat bacaannya. Ada yang per kata, ada yang per kalimat, ada yang juga per halaman misalkan. Kita semampunya. Ingat bahwasanya ketika kita belum bisa melakukan dengan sempurna, maka jangan pernah meninggalkan semua, tapi lakukan semampunya. Itulah sebuah perjuangan, itulah yang akan punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mau memperjuangkan. Dan dahsyatnya adalah teman-teman jangan pernah menyepelekan sebuah niat untuk berbuat baik. Baik niat untuk mengkaji, niat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya niat baik, maka akan dicatat sebagai pahala. Ya. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, maka ketika kita sudah punya niat baik, itu akan menjadi pahala. Ketika dikerjakan, maka akan berlipat lagi pahalanya. Beda dengan ketika kita niat buruk. Ketika kita niat buruk, sama Allah belum, sama malaikat belum dicatat sebagai keburukan.
Tapi ketika sudah dilakukan baru akan menjadi sebuah keburukan. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berniat kebaikan. Ya. Walaupun mungkin semua niat kebaikan kita belum tentu bisa kita lakukan, tapi minimal niat kita. Ya. Dan yang paling bagus adalah niat itu bukan hanya diucapkan, tetapi dilakukan. Action. Apapun yang terjadi, sekecil apapun yang kita bisa lakukan, maka lakukanlah itu sehari. Ya. Banyak hal sekarang tuh bisa, misalkan apalagi sekarang kita harus mulai mengupgrade ya, mengupgrade kualitas dari sholat kita. Mungkin khusyuk dengan sempurna sepertinya hal yang mustahil. Walaupun mungkin bagi Allah tidak ada mustahil, tapi ini cukup berat. Karena dengan apa? Mulai sedikit-sedikit. Dari mulai takbir kita hafalkan, oh ya Allah Akbar, berarti kita maknai hanya Allah yang maha besar, tidak ada yang lain. Kita betul-betul fokus, minta pertolongan, berdoa hanya kepada Allah. Walaupun ada orang-orang yang membantu kita, biarlah Allah yang menggerakkan hati kita ingin membantu kita, bukan kita yang meminta. Ya, insya Allah. Dengan begitu kita akan merasakan kenyamanan. Walaupun kita harus minta sama manusia, carilah orang-orang yang menurut kita bisa dipercaya, sehingga mereka tepat mengambil kebijakan, mereka sadar bahwasanya memang itu benar apa yang dilakukannya, tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang berikutnya adalah banyak cara ya. Kalau sekarang cari punya earphone, pakai seperti gini kan bisa berjalan sambil masak. Ini jangan sampai ada satu yang sia-sia. Dalam perjalanan kalau pakai mobil bisa ada radio apa Muslim, atau pasang juga flashdisk kumpulan ceramah, atau bahkan juga pasang murotal yang memang ayat ada kan ya, suka dengar. Apalagi kalau sekarang tuh mungkin yang pernah ibadah umrah atau haji rindu kayaknya, suka ada kalau kita pulang dari Masjidil Haram tuh ya, pas keluar tuh ada yang ngaji kaset itu, yang pertama dilakukan oleh gurunya, diikuti oleh muridnya, satu ayat gitu. Nah, di kita pun ada tuh murotal yang memang pertama satu ayat terus ada terjemahnya, ayat berikutnya terjemahnya lagi, itu ada. Jadi selain untuk membantu menghafal, juga tentunya kita memahami. Yang berikutnya tentu yang paling lebih keren lagi adalah ada juga lebih mumpuni agar kita semakin tahu dari apa yang kita baca. Selain artinya kita harus mulai membaca tafsirnya gitu, karena itu akan lebih mendalam. Namun semua untuk bertahap. Yang penting kuatkan niat kita, ya. Luruskan niat, kuatkan tekad. Kenapa lurus niat? Hanya untuk berikhtiar, kemampuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah. Yang kedua, kuatkan tekad untuk selalu berikhtiar, mampu menyisihkan waktu untuk belajar. Ada istilah kan apa? Membaca atau apapun lah di waktu luang itu bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita meluangkan waktu untuk belajar. Belajar di waktu luang itu bagus, tapi kalau alangkah kerennya kalau kita mau meluangkan waktu. Kenapa? Kalau dengan begitu kita akan semakin fokus. Oh iya, yang sekian saya harus belajar ini, yang sekian harus belajar ini lagi, yang sekian harus dengan terjemahnya. Ya. Karena ada juga orang yang setiap hari itu bisa 3 targetan tuh kalau baca Al-Quran. Misalkan pada subuh kalau tidak ada kajian ya bisa diatur lah, setelah tahajud apa gitu kan, tilawah biasa. Nanti setelah pada maghrib sampai isya menghafal, ya. Atau pada asar sampai menjelang maghrib itu dengan terjemahnya. Jadi semuanya itu ambil tuh, yang satu hari itu ada jatah tilawah untuk menghatamkan Al-Qurannya saja, ada waktu untuk dengan terjemahnya, ada waktu juga dengan membaca tafsirnya. Insya Allah itu semua harus dilakukan. Karena ketika ada yang bertanya, Kang, saya bagusnya gimana ya? Apakah membereskan dulu hataman Al-Quran, atau menghafalkan dulu Al-Quran, atau juga memahami Al-Quran? Ya semuanya gitu. Tinggal kita mau nggak kita melakukan semuanya dengan manajemen waktu yang kita lakukan. Nah kalau kita mau mah insya Allah
Kan kalau kita punya niat pasti insya Allah Allah kasih jalan. Kalau tidak ada niat, maka pasti banyak alasan ya. Kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Kayak gitu, ya. Tetap luruskan niat, kuatkan tekad bahwasanya apa yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan begitu, kalau sudah ikhlas, maka ketika kita bisa, alhamdulillah walaupun tidak mampu juga gitu kan, nanti hafal-hafal wae, nanti ngerti-ngerti wae, tidak masalah. Itu bab lain. Ya. Bab utamanya adalah niat action. Hasilnya biar Allah saja yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu Teh Ari, mudah-mudahan jadi manfaat ya dan tetap semangat, itu yang paling utama. Ya, terima kasih Kak Haji. Siap, Teh Ari. Alhamdulillah begitu panjang sekali pemaparannya. Jadi intinya Teh Ari luruskan niat. Iya, luruskan niat. Ya, niat harus lurus. Jadi kalau duduk ini kan silawa emok kayaknya luruskan dulu bisi kram. Gitu. Lamun kensing siremen kan tengenaheun pas tengkatna gitunya. Set. Nah, jadi kita luruskan niat, kencangkan sabuk. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di ujung acara. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul masjidnya majelis. Ya itu. Bihalap deh. Kita membaca mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan ditutup dengan doa subhanaka wa bihamdika astagfirullah asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Salah ya bi ya Allah apa wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, istiqomah, ikhlas, luruskan niat dan tentunya selalu bersyukur. Selamat pagi, selamat berolahraga. Selamat beraktivitas. Apa kemana? Ngopi dulu. Ini yang ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ada. Atur pisan mangga. Ya eta teh aci itu teh aci. Nggak ada. Tapi ini ya itu teh yang sedekah yang wakaf itu Mira yang wakaf harian itu wakaf apa infak harian infak bulanan ya infak lupa iya infak lupa itu teh dan lupa ada serbaguna baik si akun rekeningnya didaftarin ini merchant gitu ke banknya biar nanti muncul barcode-nya. Jadi kalau misalkan pakai barcode kan enakan gitu nggak ada ininya nggak ada biarpun beda bank nggak ada biaya adminnya gitu. Ya jadi bisa pakai PayPay-an ada Oppo, Dana, GoPay, ShopeePay dari itu lah. Terus ada link-linkan, ada nanti Abah Mas Olivernya link aja kayak gitu. Jadi tinggal subuh misalkan mau sedekah subuh tinggal barcode gitu set 2.000 sehari kan gitu. Lebih enak katanya jadi istiqomah. Mau 20.000 sebulan mangga, lamun mau 1.000 sehari silahkan, mau 2.000 sehari atau 5.000 iya gitu. Jadi pakai barcode kan di print di barcodean enak sih Kak. Jadi dia daftarin merchant kayak tulisannya merchant Dunrat gitu. Tapi udah. Jadi minimal transfernya Rp1.000. Itu harus didaftarin dulu rekeningnya. Rekening TAC-nya ke banknya. Nanti muncul dikasih link barcode-nya. Nanti tinggal di print gitu. Di share di grup. Jadi tinggal di print masing-masing tinggal kalau punya
akun Dana atau OVO atau ShopeePay, GoPay yang lagi gitu yang Pay-Payan itu tinggal di scan barcode aja gitu. Jadi jarang nongkrong kayak dulu. Gitu. Ingat nanti Kayak informasinya Coba. di grup. pakai link aja kan gitu. Kayak ini aja. Iya, betul teh. Kayak yang impak beras kan ada barcode-nya tuh enakan. Saya juga tinggal tiap hari tinggal scan sehari 1.000 kan gitu. 1.000 gitu. Jadi enak mah ceng-celengan teh pakai barcode gitu. Yang infak tuh pakai kenceleng, pakai barcode gitu. Lebih modern lah. Lebih gitu, lebih modern. Jadi di mana-mana tinggal ngalir barcode scan gitu. Jadi enak dengan receh biasanya sok poho wae dengan receh di mana receh gitu. Akhirnya kan akhirku transfer deui. 20.000 gitu. Yang harus Gimana? didaftarkan mah Ini itu. foto saya mau live grup, mau live dulu soalnya mau ada perlu, tapi di foto dulu enggak. Foto udah Kang Hadi. Iya, siap. Iya, mangga. Siap, hatur nuhun. Ayo. Ada Saya juga tes misal. Ini saya mah teu bisa motona, kumaha carana? Pak dokter, Pak dokter atuh. Gimana sih? Enggak sebenarnya tadi. Ya Mana? udah tuh. Siap. Ayo, mangga. Assalamualaikum. Iya, izin duluan ya. Iya, yuk. Mangga. Ya, Siap. Semangat beraktivitas ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ini nanti main. Ya, abg keluarnya iya badai ngopi heula. Salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Amin. Suruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.